Bagi saya Al-Quran itu sebagai substansi hanya 30%. Yang 70% itu metodologi. Jadi justru Al-Quran lebih merupakan ilmu daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan di Al-Quran tidak perlu menyebut bahwa kodok itu mangan lamuk, terus lamuke ngobek arek pasir sirah. Itu tidak perlu diomongkan di Quran. Karena yang disebut Al-Quran soal pengetahuan adalah dia cuma sepertiga dari fakta. Yang 2/3 adalah satu, dirimu sendiri ini adalah fakta kehidupan. Nomor 2, alam semesta ini adalah fakta kehidupan. Itu. Jadi substansinya ada di seluruh hamparan alam dan diri manusia. Juga ada di Al-Quran, sebagian yang menurut Allah penting untuk manusia. Tapi yang lebih utama pada Al-Quran adalah dia metodologi, dia cara melihat, dia terminologi, dia apa namanya? Istilah-istilah di kampus itu terminologi, metodologi, referensi, cara melihat, cara memandang. Kalau Sabrang tidak hanya sudut pandang, sisi pandang, tapi ada jarak pandang. Jarak pandang itu penting. Ayu ya apa areke, tapi nek kon nemplek gak ketok ayune. Kon nemplek aja. Nek kepengin ayune harus ambil jarak gitu. Tuh. Nemplak doa ya. Soal ngadalan mulai dulu sebenarnya wis dulu. Ngomong mentenang ini begitu orang nemplak sama. Oke, mohon maaf saya campur-campur bahasa Jawa karena ada nuansa, ada bau aroma fakta yang harus pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Indonesia tidak sampai. Karena fakta itu tidak hanya ada bendanya, materinya, tapi dia juga ada dimensi-dimensi non-faktualnya. Yang ada dimensi arupa dadu kalau di Borobudur, dimensi yang tankaton motor, tidak kelihatan oleh mata. Dan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada anak-anak saya. Membaca puisi dengan musik atau dengan formula-formula apapun yang terus-menerus dicari lebih baik lagi ya. Itu namanya ijtihad. Nek cara Jawa carangan, dadi aja mek pakem tok tapi kudu wani gawe carangan. Tapi tetap kudu mengerti jarak antara pakem dengan carangan. Kalau dalam agama mengerti jarak dan posisi antara mahdhur dengan muamalah gitu ya. Tapi itu nanti kita kalau selamat ya. Teruskan ya. Ini Mas Dio, ini kita punya judul kedaulatan pendidikan dan kedaulatan kebudayaan. Ya. Ini kata-kata besar. Ini kosakata yang abstrak ya. Ini sesuatu yang tidak bisa dibikin. Kalau ndas kan jelas gitu. Kacamata jelas. Tapi kalau ini kan abstrak. Ini sesuatu yang sangat luas. Maka yang nomor satu Anda harus siapkan adalah anatominya. Anatomi itu disiplin ruangnya. Kedaulatan itu singgene atau singgene gitu ya. Yang sini apa yang situ ini yang mana? Kalau pendidikan itu apanya? Itu kan anatominya harus jelas. Kalau mau belajar anatomi, tolong di tempat kos masing-masing ambil celana sama ambil sarung. Coba cari bedanya celana dan sarung, ya, supaya Anda mulai memahami anatomi dan semua yang Anda pelajari di kampus atau di masyarakat atau dalam fakta-fakta sosial, politik, kebudayaan, termasuk info-info atau paparan-paparan di media massa, di medsos dan seterusnya itu, kalau bisa Anda tidak boleh menghadapinya tanpa kesadaran anatomi. Anatomi ini hidup kan ruang dan waktu. Nah, anatominya itu yang klausul ruangnya. Jadi kalau klausul waktu itu Anda harus tahu hulu dan hilirnya. Ini sebenarnya telur dan ayam. Ini yang telurnya ini kedaulatannya apa pendidikannya? Iya. Ya. Ada 3 kosakata, kedaulatan, pendidikan, dan kebudayaan. Ini mana telurnya, mana ayamnya, kan gitu ya.
Ini nek gak mumpung gak karu-karuan kan. Ini kayak angin puting beliung kalau Anda tidak punya anatomi dan kalau tidak mengerti asal usulnya. Kalau bahasa Jawanya sang hantarannya. Jadi orang harus punya pengetahuan dasar, ini bapaknya, ini ibunya, ini anaknya, ini mbahnya. Kalau ilmu pengetahuan semua ada begitunya. Jadi tolong dipelajari kapan-kapan asal usul ilmu ketika dia mulai kognitif dan dirumuskan. Lebih tua mana ilmu A apa ilmu B? Misalnya fisika sama matematika duluan mana? Gitu ya. Mulai kapan ada ilmu sejarah? Mulai kapan ada ilmu apapun yang Anda kalau tahu asal usulnya menjadi lebih gampang memahami. Ini ya. Jadi sekarang kalau ngomong kedaulatan pendidikan dan kedaulatan kebudayaan bisa dibikin pragmatis, tetapi saya memilih pendekatan tidak penting pendidikan kebudayaan, tapi yang penting cara Anda dulu, metode Anda dulu di dalam memahami sesuatu. Kalau metodenya sudah benar, landasan berpikirnya sudah benar, nanti Anda mau ngomongin kedaulatan pendidikan atau kebudayaan, kedaulatan politik, kedaulatan demokrasi, kedaulatan apapun menjadi lebih mudah. Jadi Anda harus punya parameternya dulu, gampangannya itu loh. Kalau Anda sudah mengerti bedanya meter sama liter, sama apa lagi? Coba parameter yang lain mas, kalau benda aja benda. Kilo. Kalau listrik apa? Ampere. Watt. Apa lagi? Ohm. Nah, kalau cinta parameternya. Nah, semua harus ada parameternya. Meskipun ada yang sakot, ada yang sedikit abstrak, ada yang asosiatif, ada yang kontekstual, bermacam-macam. Jadi nomor satu bukan, jangan sampai Anda itu menjadi bak truk. Nanti bak truk itu burine tertibu terus karo dosenmu dikai kayu bendino. Pokoknya kuliah adalah kulaan gelondongan kayu ditumpuk di bak. Terus kon geraji gak iso, memahat gak bisa, akhirnya kon mulih nggo kayu sak umumke, terus bapakmu takon, iki gaya apa kayu kirangan pokoknya iku angsal iki karo kampus. Ngerti ya maksud saya? Nah, sesungguhnya kelemahan universitas dan sekolah yang barat adalah, sebenarnya bukan barat, cara kita menerjemahkan aja kurang oke. Sebenarnya Anda kuliah ini, kalau saya ibaratkan truk tadi, itu konsentrasinya baknya apa mesin di depan. Ngerti bedanya bak truk sama mesin? Kalau bak truk itu pengetahuan. Kamu tumpuk-tumpuk tiap hari ada ini, hari ini, pola ini, menurut ini, according to itu, gitu ya. Itu kan bak truk di sini. Nah, kalau mesin itu kan alat untuk mengolah bahan-bahan, gitu ya. Nah, Anda kuliah itu konsentrasimu berapa persen di bak truk, berapa persen di mesin truk. Saya pakai metafor gampang kayak awak mengiling gitu. Atau kalau mau agak lebih akademis, kalau bak truk itu pengetahuan, kalau mesin itu ilmu. Ngerti bedanya ilmu sama pengetahuan? Kalau pengetahuan itu ngerti, oh ini kayu, ini daun, ini tanah, ini kerikil, ini aceh. Ya, itu pengetahuan. Tapi ilmu adalah cara memperlakukan ake untuk apa. Aku seneng arek iko, aku tak ndolek ake kecobong. Ya, itu namanya ilmu. Kalau pengetahuan tentang ake, kalau oh iki cobong, iki pecah sewu, iki opo, itu pengetahuan. Tapi yang 70% harus Anda punya adalah ilmu, yaitu cara memperlakukan sesuatu, cara mengolah sesuatu. Ya, pendidikan kan pendataan, pengolahan data, analisis, kesimpulan kan gitu. Itu ilmu. Jadi metodologi itu ilmu. Tapi kalau informasi itu pengetahuan. Nah, ini disiplin untuk menata dua ini harus demikian rupa. Saya kasih contoh sedikit. Anda kenal Dr. Nurholis Majid, teman baca? Cak Nur gitu ya. Oke. Cak Nur pernah mengatakan, karena beliau kuliah di Chicago dulu, bahwa Al-Quran itu substansi, maka supaya kita bisa memahami Al-Quran, kita harus cari metodologi. Dan metodologinya adalah ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus-kampus
Barat dalam tanda petik, kampus-kampus modern yang asal usulnya dari Eropa, dan gitu. Saya agak berbeda. Bagi saya Al-Quran itu sebagai substansi hanya 30%, yang 70% itu metodologi. Jadi justru Al-Quran lebih merupakan ilmu daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan di Al-Quran tidak perlu menyebut bahwa kodok itu mangan lamuk, terus lamuke nyokot arek pasir siram. Itu tidak perlu diomongkan di Quran. Karena yang disebut Al-Quran soal pengetahuan adalah dia cuma sepertiga dari fakta. Yang 2/3 adalah satu, dirimu sendiri ini adalah fakta kehidupan. Nomor 2, alam semesta ini adalah fakta kehidupan. Itu. Jadi substansinya ada di seluruh hamparan alam dan diri manusia. Juga ada di Al-Quran, sebagian yang menurut Allah penting untuk manusia. Tapi yang lebih utama pada Al-Quran adalah dia metodologi, dia cara melihat, dia terminologi, dia apa namanya, istilah-istilah di kampus itu ada terminologi, metodologi, referensi, cara melihat, cara memandang. Kalau Sabrang tidak hanya sudut pandang, sisi pandang, tapi ada jarak pandang. Jarak pandang itu penting. Ayu ya apa areke, tapi nek kon nengklek gak ketok ayune. Kon nengklek aja. Nek kowe pengen ro ayune harus ambil jarak gitu. Tuh. Nengklek doa ya. Soal menadalan. Sebenarnya wis lulu. Kalau menurut ini begitu orang nengklek sama. Oke, mohon maaf saya campur-campur bahasa Jawa karena ada nuansa, ada bau, aroma fakta yang harus pakai bahasa Jawa. Kalau pakai bahasa Indonesia tidak sampai. Karena fakta itu tidak hanya ada bendanya, materinya, tapi dia juga ada dimensi-dimensi non faktualnya, yang ada dimensi arupa datu kalau di Borobudur, dimensi yang tankaton motor tidak kelihatan oleh mata, kan gitu. Kecantikan wanita yang sejati bukan di wajahnya, tapi yang tersirat dari sorot matanya dan urat-urat di wajahnya, kan gitu. Si mau apa nojo? Sing siram itu sing rodok makrifat titik ngono. Sing delok irunge dawa tagak. Ono kon gak sida pasar gak kampung itu kambang. Padahal idolanya arek lanang kan sing cangkeme ciut. Ngono sampai arek-arek di asrama wedok itu suatu hari terus omong-omongan. Terus orang tukang sapu ada anak lho, mboten ada orang itu seneng sing cangkeme ciut. Jadi arek salah satu terus ono arek Mariatus, arek wedok di Atrana Putri, terus ngrungokno iku terus ngomong nang tukang sapu ni, "Mosok sih?" Ciut-ciut cangkeme. Coba mereka ya. Ya itu bagian dari dialektika masa depanmu, ya kan? Soalnya pemenangnya kurang ajar kabeh. Oke, saya teruskan. Substansi metodologi tadi saya kasih contoh bahwa Al-Quran itu yang isinya pengetahuan itu hanya sedikit, karena manusia sudah diberi akal untuk menyerap pengetahuan, untuk menyerap fakta. Ya, jadi tidak perlu terus nggak Quran terus menjelaskan kacang itu godoklah, kedelai itu jadikan tempe, nggak perlu gitu Quran. Jadi saat ini ada syirik bid'ah karena tidak ada tuntunannya di Al-Quran, betul? Jadi ada orang yang membodohkan dirinya dengan hanya melakukan yang dituntun oleh Quran. Buku rujak gak ono, gak sudah buku rujak. Pas sepeda motor gak ono ayate. Apa ini? Karena apa ini? Universitas gak ono didolai surat apa? Universitas gak ono kabeh. Akhir meneng ini. Apa meneng? Mboten tuntunan kabeh. Jadi tidak ada tuntunannya itu tidak apa-apa, asal tidak ada larangannya, jelas kan?
Gitu loh. Nah, dari sini mari kita ngomong ini, ayam dan telur. Mana yang lebih dulu sebenarnya, ini kedaulatannya ditemukan dulu atau pendidikannya dilakukan dulu, kebudayaannya yang mana duluan ini? Atau dia pulang alih, dia dialektis, mubeng ini ya. Nah, saya mulai dari sini Pak Priyo, karena ini kan di Fakultas Hukum. Kita harus berangkat dari hukum. Kenapa berangkat dari hukum? Sekarang saya tanya dulu. Ini untuk Anda pulang itu mudah-mudahan punya perspektif dan cara pandang baru ya. Ini ruangan. Terus Anda kenal universitas tuh? Universitas itu kan ada fakultasnya. Ibarat ruangan, ada kamar, ada bilik-biliknya, ada ruangan-ruangan dalamnya, gitu ya. Oke, sekarang kalau universitas memang begitu. Sebuah ruangan besar, ada ruangan-ruangan kecil yang sifatnya dipakai untuk fakultas-fakultas yang berbeda. Di sebuah ruangan Universitas Brawijaya ada ruang kecil fakultas kedokteran, ada ruang fakultas hukum, ruang fakultas apa namanya? Perikanan, teknik sabiturute. Itu kalau universitas, karena itu wilayah pendidikan, wilayah ad hoc, bukan wilayah yang real dalam kehidupan. Itu latihan deh. Jadi awam ini latihan silat, bukan bermain silat, gitu ya. Ini ada di sini harus ngerti kapan bermain silat benar, kapan latihan silat. Dan orang sekarang karena pemahamannya campur aduk, kalau orang latihan silat itu kena pukul jatuh, itu yang mukul tadi itu melanggar HAM. Kamu sakit dipukul, yes. Kamu bisa nggak mengatakan dia menyakiti saya gitu. Nah, saya kira ada yang ngomong itu. Disuntik dokter, kenapa kamu menganiaya saya? Kau nek dolek bojo dengan arek wedok sing punya kesadaran HAM yang tinggi. Kalau misalnya anak turu kalau bojomu, isuke bojomu nang kantor Komnas HAM, KDRT. Terlalu keras. Itu orang yang tidak mengerti konteks, nggak ngerti anatomi, nggak ngerti dimensi, gitu ya, ngerti ya. Nah jangan keliru. Tadi malam apa kemarin dalam mayan siang dan malam non-stop sekian banyak jam itu saya selalu menanyakan itu. Kalau hukum rimba, apa maksudnya hukum rimba? Coba Mbak, coba. Coba hukum rimba coba. Ini Mas ada satu volunteer untuk bawa ini. Siapa yang berani? Siapa yang akan jadi volunteer untuk hukum rimba itu apa dalam pengetahuan hukum Anda? Ayo Mbak, siapa Mbak? Ayo ya. Masuk gak wani ini? Ya, Mas itu. Ya, itu Mas itu. Mas, itu loh. Nah, oke. Apa hukum rimba itu? Yang menang adalah yang paling kuat. Yang menang adalah yang paling kuat. Oke, sip. Jadi buruk apa baik? Tergantung konteksnya. Menurut konteksmu? Kalau menurut konteks saya itu dilihat dari kekuatan jenis apa, lalu digunakan sejauh mana. Atau gini, sekarang lebih kasuistik. Kalau ada macan nyatek apa kancil terus rakoti hidup-hidup, itu baik atau buruk? Baik. Baik loh. Giliannya bingung lagi. Aku terus aja, ini malah aku terus aja. Sesuai deh, itu udah hafal deh. Ayat-ayat itu udah hafal deh. Ayo, yang lainnya, bagaimana? Baik atau buruk? Baik. Teman ya? Kejam apa tidak? Tidak kejam. Nek awakmu nguber wedhus kok krakoti, nah itu baru. Karena manusia tidak dipasang Tuhan untuk perilaku yang seperti itu. Kalau macan memang ditakdirkan Tuhan untuk makan daging. Dia tidak bisa makan rumput, dia tidak bisa makan yang lainnya. Kan gitu.
Jadi itu bukan kekejaman. Jadi jangan ngomong itu hukum rimba. Hukum rimba itu baik, karena rimba itu ciptaan Tuhan 100%. Ya, rimba itu ciptaan Tuhan 100%, dan yang berlaku di rimba adalah hukum Tuhan. Betul nggak? Ayo B, ayo. 100% itu baik. Ya, tapi kan yang kuat yang menang, ya mesti ya. Memang Tuhan bikin begitu. Makanya bangsa yang dari bangsa itu ojo makanya yang beri presiden itu yang kuat. Jadi marmut dong saya kira. Makanya yang kuat gitu loh. Gitu loh. Nah, itu namanya organisme, betul nggak? Organisme itu ya salah satu bagian dari organisme adalah ini makan ini makan ini, maka ada rantainya gitu ya. Kalau satu dipotong oleh pestisida atau rambut merek tertentu, maka akan terjadi hama, kan gitu kalau dalam pertanian. Nah, hama ini tidak hanya terjadi di sawah, tapi sudah terjadi di seluruh kehidupan kebudayaan dan pendidikan. Anda harus menemukan di dunia pendidikan ini hamanya apa. Harus Anda temukan. Dicari sendiri, saya tidak akan ngasih tahu. Sebab lebih bagus Anda menemukan jauh dibanding kalau saya kasih tahu, bener nggak? Kon mending golek bojo dhewe, ngalami dhewe, nomor timbangannya kon tak duduhi. Kok begitu rapi kon terus mikir, kok cak nunggu ya? Kamu ngerasakno kaya apa? Mulanya udah belum duduhi ya. Daripada nanti Anda menyesal, kok cak nunggu ngerti ya? Ini yang ngerti kan mestinya cuma suaminya, ngono, kok terus mikir, terus mitnah aku. Iya, tapi orang sing ngono lho, carane lho iku sik nek artis itu aneh lho, andengan demi kula tuh iki ngene. Ana wong ngomong ngono berarti tahu buka sih. Iki Mas Surya iki apal cangkem kuwi dari apa? Kami itu sahabat lama wis zaman biyen di Jawa Tengah biyen itu. Tapi iki saiki bingung nulu iki lho keadaan kaya ngene. Ya jek nulu lah kok nulu. Tidak ada masalah, jangan ingin urip menungso. Oke, hukum rimba sudah jelas, berarti tidak perlu saya elaborasi ya. Jadi sekarang satu lagi pertanyaan. Sekarang kita terjemahkan ke dalam kebudayaan. Kan Anda tahu ya, yang namanya peradaban kebudayaan, salah satu alat kebudayaan adalah pendidikan. Itu kan kalau dimetaforkan merubah hutan menjadi kota. Hutan jadi desa jadi kota gitu kan, atau merubah rimba menjadi taman. Nah itu kan pasti tangan manusia yang merubah. Nah manusia membuat hutan menjadi taman atau kota itu harus mentaati hukum rimba itu sendiri, bahwa kayu itu sifatnya begini, daun sifatnya begitu, dan seterusnya dia harus taat. Tetapi belum pernah ada kota peradaban kebudayaan yang mampu mencapai kesempurnaan. Belum ada kota atau kebudayaan atau peradaban yang mampu mencapai kesempurnaan sebagaimana yang Allah ciptakan di dalam organisme hutan. Ngerti ya? Kadoan nih. Ya. Tapi orang kota selalu sombong. Rumah sana nek wis kutho iku wis luwih tepak timbangane di alas ngono. Nah ini hamanya di sini. Ini hamanya. Itu teman sekalian. Nah sekarang coba saya terjemahkan ke wilayah kebudayaan. Di dalam kebudayaan itu segala sesuatu yang merupakan kumpulan dari perilaku manusia. Apa itu individu, komunitas, bangsa, rakyat. Rakyat itu kan tidak bisa konteks negara. Nek masyarakat itu konteks sosial, kalau umat konteks agama kan gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Jadi Anda juga harus tahu anatomi umat itu apa, masyarakat itu apa, komunitas itu apa, kaum itu apa sih meneh. Ojo disamakan, tidak sama itu. Kaum itu lain, umat itu lain. Nek umat apa saja? Bedanya umat dan masyarakat apa? Siapa yang tahu?
Carinya lewat epistemologi atau filologi. Kalau masyarakat dari kata syarika, orang yang berserikat, orang yang berkooperasi, maka dia disebut masyarakat. Orang yang bekerja sama satu sama lain. Kerja sama apa? Ya ada yang bikin piring, ada yang bikin soto, kan begitu. Nah kalau sekarang hidup di setiap keluarga, nek mangan kudu nggawe piring dhewe, nggawe kompor dhewe, nggawe sanyo dhewe, ngelundas banget. Maka ada kerjasama, ada yang bagian bikin apa, sehingga kita kerjasama satu sama lain, saling beli, saling berniaga, kan gitu. Ada yang bagian nandur kubis, ada yang bagian itu namanya berserikat, maka namanya masyarakat. Kalau umat adalah kumpulan manusia yang berasal dari seperibuan, jadi dari ibu nilai yang sama. Dari kata umun, ya. Jadi tidak mungkin umat manusia, jadi seperti DKI soal itu. Nek umat itu ya umat Kristiani, umat Buddha, umat Islam itu. Saiki dipecah, Islamnya dipecah umat NU, umat Muhammadiyah, umat NU Muhaimin, umat NU terus umat NU Muhaimin tapi anti Hasyim Muzadi. Nah, ini pro Said Agil. Umat itu perenco-perenco gak karuan. Ya siapa apa lah, manusia itu senengannya berpisah, kemudian mesra lagi, berpisah lagi, mesra lagi. Itulah cara suami dan istri mengamalkan kemesraan hidupnya, gitu kan. Melbu metu. Kon kok seneng. Sampai guyune ngombo. Saya situ nahan ini. Oke. Saya terjemahkan ke situ sekarang. Ini negara selalu disebut misalnya Kapolres, Kapolda. Ini negara hukum. Terus KPK, juga Jaksa Agung mengatakan supremasi hukum harus kita jaga. Betul? Benar? Sekarang pertanyaan saya, Anda setuju? Istilah atau bangunan pemahaman yang diwakili oleh dua kata yaitu supremasi hukum. Silakan, Mas. Siapa Mas? Silakan merespon. Ya, kon sih ngerespon. Ya siapa Pak? Sementara nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini rawahu Cak Nun. Qala Cak Nun, saya tidak setuju dengan supremasi hukum karena itu menandakan bahwa manusia masih perlu sangat dibatasi dengan hukum karena mereka sudah dalam dirinya tidak ada supremasi keadilan. Jadi hukum sudah tidak berlaku bagi orang yang dia sudah punya supremasi keadilan. Tanpa dia dibatasi hukum, hatinya sudah berlaku adil, dia tahu bahwa dia tidak harus mencuri. Tanpa ada hukum bahwa kalau mencuri nanti dihukum apa potong tangan, potong kepala seperti itu. Oke, itu salah satu dimensi untuk menjelaskannya. Tapi teman-teman yang lain sangat bebas untuk anytime angkat tangan ya. Tidak perlu saya minta dulu ya. Langsung gini tengah-tengah aku ngomong juga masalah. Saya tidak akan tersinggung karena saya tidak punya perasaan. Ojo ruwet-ruwet orang ya. Ojo ruwet-ruwet digawe gampang karena ribu gampang wong. Kon cukup ngene ribu ngono. Ngono nek ajene wani pateno. Ngono iso jare dirasani opo ngono lho. Ngomong tok ae. Ojo ruwet-ruwet orang ya. Ojo ruwet-ruwet digawe gampang karena ribu gampang wong. Kon cukup ngene ribu ngono. Ngono lho nek ajene wani pateno. Ngono iso jare dirasani opo ngono lho. Ngomong tok ae. Dimati, wah, kayak apa? Terus kok iku ono pas ono lamuk liwat, kenapa kula sampe deting-deting? Oke, supremasi hukum. Ini Anda nanti pulang. Ini sering saya omongkan. Anda nanti pulang, terus ada anak kecil duduk di pinggir jalan. Kayaknya kelaparan bu anak. Itu ya. Dan sedih dan kosong matanya, bajunya jelek.
itu Anda kalau tidak berbuat apa-apa kepada anak ini adalah jalan aja, mulai gak peduli, itu melanggar hukum. Enggak. Kalau ada mobil tabrakan, wah terus mencelat penumpangnya, terus kon lihat menurut saya melanggar hukum enggak? Melanggar hukum enggak? Tapi menurut sampean salah enggak perbuatan Anda? Salah. Nah, kalau gitu salahnya secara hukum apa secara apa? Secara akhlak, secara moral. Sekarang saya tanya, jadi akhlak sama hukum itu gimana? Lah kok kamu mau diomongin supremasi hukum? Supremasi hukum berarti yang the supreme is law. Berarti yang hukum kan paling atas. Lu nek nuruti hukum Indonesia, enak orangku. Gak susah, gak repot, gak pegel kayaknya nek saya kalau supremasi hukum negara ini. Aku diundang Rene. Mau? Berapa saya? Kalau saya berpedoman kepada supremasi hukum, saya tidak perlu di sini. Wong saya tidak melanggar hukum, saya tidak perlu bikin forum-forum rutin, saya tidak perlu maknya, ada Cina mau diserbu di Muntilan, saya tidak perlu handle, tak lepas saja biarin, saya tidak melanggar hukum kok. Jadi menurut Anda benar nggak istilah supremasi hukum? Hukum itu tidak bisa dijadikan supremasi, hukum itu rendah. Kalau ibarat sawah, hukum itu galungnya ya, ya toh? Jangan main di galungan. Kalau Anda masuk sawah, ya mengolah sawahnya, tapi paham ada galengannya gitu loh. Tapi kalau supremasi hukum berarti sawah itu galeng kok di sini. Maka saya kembalikan ke cara berpikir yang tadi, bahwa universitas adalah sebuah ruangan besar yang ada bilik-bilik kecil yang diisi fakultas-fakultas. Menurut Anda hidup itu seperti itu enggak? Kalau universitas memang begitu. Tapi hidup ini, kehidupan ini, nanti Anda keluar dari kampus, kehidupan itu seperti itu apa tidak? Bagaimana ternyata kehidupan itu? Ayo Mbak, langsung inisiatif. Mimiknya taruh sini aja. Silakan Mbak. Ya. Ini loh Mas. Menurut saya itu kehidupan itu lebih dari cuma sekedar ruangan yang ada bilik-biliknya. Jadi lebih ke seperti kita keluar dari ruangan dan melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Ya, oke, benar juga. Cuman presisi yang saya maksud itu seperti ini. Saya pakai dua metafor. Hidup adalah sebuah ruangan besar di mana ada bilik-bilik pemidangan, ada bilik ekonomi, ada bilik kebudayaan, ada bilik olahraga gitu ya, ada bilik pertanian dan seterusnya. Ataukah hidup adalah sebuah ruangan luas yang tidak ada biliknya, cuman pintunya banyak. Ada pintu pertanian, ada pintu ekonomi, ada pintu arsitektur, ada pintu syariat, ada pintu usuluddin gitu ya. Jadi masuknya lewat pintu usuluddin, ada yang masuk lewat pintu teknik, ada yang masuk lewat pintu ekonomi, tapi engkau berada di ruangan kehidupan yang sama dan Anda harus terus-menerus saling kenal satu sama lain. Orang kedokteran harus punya pengetahuan hukum, orang hukum harus punya pengetahuan tentang kesehatan, demikian dan seterusnya. Nah, yang terjadi sekarang adalah Anda ini masih sampai tua itu, Pak Priyo, Pak Kuatir, sudah jadi dosen, sudah jadi profesor, sudah jadi menteri, cara berpikirnya masih cara berpikir universitas, kan gitu. Masuk ruangan, pokoknya bilik dia di sini, tidak peduli bilik yang lain. Sampai akhirnya kementerian dengan kementerian yang lain nggak ada sinkronisasi sama sekali karena tidak saling mengenal satu sama lain, kan gitu. Itu karena cara berpikirnya masih cara berpikir akademis, seharusnya cara berpikir kehidupan yang seperti Anda bilang tadi. Jelas nggak ini teman-teman sekalian? Jelas ya. Jadi
kalau agak universal kan saya pernah rumus ini mesti hafal sampean ya, kamu siapa? Jadi ada orang yang ngerti sedikit tentang banyak hal. Itu namanya orang yang mendalami sebuah fakultas. Ngerti banyak tentang sedikit hal. Terus ada orang ngerti sedikit tentang banyak hal. Ya apa itu? Ya ekonomi ngerti dikit-dikit, hukum ngerti dikit-dikit, sosial politik ngerti juga dikit-dikit, tapi tidak mendalam semua. Itu ngerti banyak, ngerti sedikit tentang banyak hal. Yang ideal yang disebut universitas sebenarnya adalah orang memproduksi, mendidik supaya mahasiswa kelak menjadi orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Meskipun dia punya spesialisasi, tapi dia tahu banyak tentang banyak hal. Tidak mungkin Anda Menko Polkam tapi Anda tidak memahami, tidak ada koordinasi dengan Menko Ekuin misalnya. Tidak mungkin ada jadi Menteri Luar Negeri tapi tidak kenal sama Kementerian Agama atau kementerian yang lainnya. Kan gitu. Jadi yang paling bahaya adalah yang keempat. Jadi ingat-ingat Mas, yang satu apa enggak? Orang Mas bisa doakan lagi Mas. Aku tidak kios rokok soalnya. Rumah yang dia. Gak hanya guyon. Walu temenan ini. Ya apa kayak rokok terus, tapi selalu dibilang rokok itu haram, rokok itu dikasih terus. Ya apa, padahal merokok itu membunuhmu. Oke, tidak apa-apa guyon mas. Sampai mana tadi? Orang yang tahu sedikit tentang banyak hal, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal, orang yang tahu banyak tentang banyak hal, yang jangan sampai jadi itu yang keempat. Orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal, ngeluh dari apa ini? Wes ruwe iku mek soto itu ya karo temen. Ya apa ya ada ini? Nah itu banyak masalah kayak gitu mas. Apalagi kalau metodologi pembelajarannya ternyata tidak akurat terhadap kasunyatan atau fakta atau the real truth. Kasunyatan itu the real truth, gitu ya, kebenaran yang sejati. Nah, Anda kira-kira yang mana ini? Tahu banyak tentang sedikit hal, atau tahu sedikit tentang banyak hal, atau tahu banyak tentang banyak hal, atau tahu sedikit tentang sedikit hal? Tahap Anda ini yang mana ini? Kalau Anda kuliah di fakultas itu berarti Anda sedang berproses minimum menjadi orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Gak apa-apa sedikit hal asal tahu banyak, gitu ya. Daripada banyak hal tapi tahunya sedikit-sedikit. Cik lumayan tahu banyak tentang sedikit hal. Tapi jangan sampai menjadi orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal. Ya apa sih? Iko iki garo, ruwe mek kutok iku ya garo temenan. Iki sama ngene iki. Ngono lho. Oke. Nah, fakultas ini berbahaya, Mas. Universitas ini berbahaya karena Anda tidak akan pernah dididik oleh universitas apapun untuk menjadi orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Meskipun mulai S2, S3 ada eksplorasi di sana, Pak Trio. Tapi kalau hanya S1, Anda paling pol menjadi orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Mau tak buktiin secara formal? Sekarang Anda kuliah apa? Teknik, terus nanti jadi apa? Gelarnya insinyur, SD, sarjana teknik, dia insinyur gitu ya. Oke, insinyur. Insinyur itu fakultatif apa fakultas apa universitas? Fakultas. Jadi Anda ini sarjana fakultas apa sarjana universitas? Fakultas. Lah sarjana universitasnya yang mana? Anda sarjana fakultas teknik, sarjana fakultas ekonomi, terus tanyakan kepada Pak Rektor, Pak, sarjana universitasnya yang mana ini?
Saya tidak menuntut secara formal. Yang saya omongkan adalah harap Anda waspada bahwa Anda itu masih sarjana fakultas, Anda belum sarjana universitas. Jangan terjebak oleh kata-kata universitas Brawijaya. Itu memang tidak tepat dan itu memang untuk menggoda pikiran Anda. Waspada atau tidak. Karena yang tepat adalah bukan Universitas Brawijaya tapi paguyuban fakultas. Jadi saya nggak ngelawan loh ya, saya cuma ngasih tahu ngono loh junjungnya itu ya. Syukur ada kerendahan hati dari misalnya rektor menurut nakal didik api lah itu. Jadi muar dulu ono universitas dalam kurung paguyuban. Api. Rektor nakal sih. Utangnya Universitas Misore Brawijaya ya. Terus di tengahnya dalam kurung jadi yo duduk sih. Nyeneng gayane lho kaya iya ya kok pinter temen ngono wis nganggo kupluk nganggo serban wis ngomene ali-ali arek-arek mari ngono arek itu subhanallah kabeh kalimat thayyibah entek arek itu ayu sing iki subhanallah Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar, kuwat dene. Ada asisten dekan asisten satu lah dua. Wakil dekan wis takon. Soale Pak Dekan ngomong, Allahu Akbar gede nih. Kalau wis sujune ta. Terus wakil dekan isi sing pun dia Allahu Akbar. Oke, teman-teman sekalian, saya cuma memberi pengantar seperti itu ya. Untuk sampai kepada kedaulatan, satu poin lagi untuk metodologi yang saya maksudkan. Gini, Anda harus memilih. Anda jangan campur aduk. Kalau meter, ya meter konsisten meter. Kalau liter konsisten liter. Anda harus mencari yang tepat untuk melihat sesuatu. Jangan keliru milimeter. Kayak tadi loh, disuntik kok merasa disakiti. Dijadikan istri setiap bulan jatah rumah tangga sekian, jadi saya dibeli seperti pelacur. Sebulan saya cuma dikasih segini. Loh, ini apa sih ada? Gitu. Nah, saya memilih. Saya itu karena saya tidak sekolah kan, maka saya harus memilih bahwa metodologi yang saya pakai adalah metodologi yang paling induk di dalam kehidupan. Nah, yang paling induk dalam kehidupan karena saya orang Islam ya Al-Quran. Kalaupun ada metodologi Jawa, Mesir kuno, Tiongkok kuno, Yunani kuno, atau Jawa kuno, Jawi kuno, itu tetap saya konfirmasikan ke induknya yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu puncak evolusi dari info-info sebelumnya. Jadi ada Allah ngasih dulu namanya apa? Kenapa? Allah ngasih informasi masih berupa formula belulu rek. Kelapa yang masih kecil itu namanya Taurat. Kemudian belulu berevolusi menjadi cengkir. Waktu cengkir namanya Zabur. Terus cengkir suwe-suwe lama-lama berkembang lagi, sudah ada apa jenenge isine di permukaan batok di bagian dalam, terus ada airnya namanya degan, itu namanya Injil. Nah, Injil berevolusi sampai sempurna namanya Al-Quran. Itu sudah kelapa yang ada sabutnya, ada batoknya keras, isinya bisa diparut gitu. Nah, akhirnya Islam adalah pramuka. Betul. Loh, siapa yang berani mengatakan bahwa degan itu elek? Dan degan itu
bertentangan dengan kelapa. Bodohlah Anda yang bertentangan hanya karena kamu Islam, yang lainnya Kristen, terus kamu musuhan. Aku tunggu nek ana klopo gelut musuh degan. Ya apa arene? Klopo gelut musuh degan. Ya musuh juwet ta apa? Maka pahami agama sebagai ilmu juga dengan tata ruang dan tata waktunya tadi yang awal saya omongkan. Harus ngerti tata ruangnya, anatominya, harus ngerti asal usulnya. Apakah ketika masih beluluk itu belum Islam? Sudah, tapi dia masih beluluk. Bahkan beluluk itu juga baru aja. Nabi Musa itu kan sekian puluh tahun setelah Adam. Jadi selama Adam sampai Nabi, sebelum Nabi Musa sampai Luqman itu kan mertuanya Musa, sampai Pak Luqman, dari Nabi Adam sampai Pak Luqman itu belum ada Quran, belum ada beluluk, belum ada semua. Terus saya ingin tanya, apakah mereka orang yang tidak beragama? Apakah Nabi Adam pernah ke masjid? Masjidnya mbahmu aja. Katok berurusan jari ya. Ya. Apakah Siti Hawa pernah kebaktian di gereja? Apakah Nabi Nuh bikin sinagog? Kan tidak semua. Apakah Anda menimbulkan mereka masuk neraka karena tidak pernah sembahyang? Ya apa karutmu ini? Maka Anda harus paham sejarah. Semua itu ada evolusinya, ada proses, ada eskalasi, ada kontinuitasnya. Dan setiap tahap dari kontinuitas dan eskalasi itu ada perdanya yang berbeda-beda. Dalam tanda petik perdanya. Bikin perda juga harus hati-hati, tidak semua hal boleh kamu perdakan. Kayak di Aceh apa di mana barang siapa boncengan. Kalau perempuan dilarang begaga. Jadi kudu miring ini. Gak zaman biyen. Ya gak apa-apa jane. Cuman sing marahi gak tepak itu, wah apa pemerintah ngurusin begaga atau gak. Itu biarkan tuh ranah akhlaknya masyarakat, gitu ya, biar ambil keputusan sendiri. Rakyat itu nggak usah kamu atur-atur. Kok suwe-suwe seluruh rakyat Kota Madya Malang wajib sholat 5 waktu. Ya apa Pak? Kalau itu jadi perda, berarti harus ada perangkat hukumnya, harus ada petugas hukumnya, sehingga diperbanyak polisi dan Satpol PP mengawasi kon sembahyang tagak. Terus menteleng sampai Satpol PP ini nggak tahu sembahyang. Jadi ada ranah publik, ada ranah non publik, yaitu ranah yang harus diregulasi oleh pemerintah yang kita bayar untuk meregulasi hal tersebut. Nah, yang saya ingin kemukakan dalam poin terakhir tadi itu tentang kedaulatan, kebudayaan, pendidikan dan seterusnya ini yang dijudul ini, tolong kita temukan anatominya. Kalau yang paling gampang, mana telurnya, mana ayamnya. Dulu mana telur sama ayam? Kan menurut masalah ya. Anda tahu ceritanya Columbus pulang dari mengembara Amerika saat itu terus Columbus bikin sayembara, siapa yang bisa ngedekno bendok kuwabe jajal bendok ini didekno dibo ngomongin bukan sing iso. Terus udah nyerah terus Columbus aja gini loh, ngedekno ndok itu nah loh gitu dong lah yang ini ngedekno lah yang mau begini nih masa ndok dengan ini mesti tipe sing goblok itu kon wong ndok kok digo ngedekin ndok yo ngene ngedekin kucing itu yo ngene masa kucing ngadek. Nah, teman-teman sekalian, itu
wilayah-wilayah jebakan kepada Anda sebenarnya. Anda mendapatkan dok-ngatik itu banyak sekali di media massa, di keputusan pemerintah, bahkan mungkin ada subversi di ilmu-ilmu di kampus, di kartun-kartun ya. Itu ada dok-ngatik itu. Kan kudu waspada. Makanya bekal hidup itu sederhana, akal sehat, logis, ojo sampai melanggar logika. Pikiranmu harus jujur itu ibarat sucinya matematika. Ada nggak ya fakultas MIPA? Ya, MIPA ya. MIPA itu berarti apa? Ilmu murni. Apa? MIPA itu apa? Matematika ya. Ya, saya ambil matematika aja ya. Saya menyebut ini dalam saya kan berguru dan saya sama Sabran itu kan saling sinau bareng ya. Saya tanya banyak ke dia tanya banyak ke saya. Kalau soal ilmu dia tanya saya, kalau soal pengetahuan saya tanya dia. Sabran itu bukan anak saya, dia cuma dititipkan untuk seolah-olah jadi anak saya. Tapi statusnya, takdirnya adalah sahabat saya. Gitu ya. Sehingga sejak dia kecil saya sudah menyikapi dan dia sudah menyikapi saya juga sebagai sahabat. Tidak pernah saya berlaku sebagai bapak ke dia, dan dia juga tidak pernah menghormati saya sebagai bapak. Konco, pokoknya konco, akan dari konco temenan. Jadi sambat soal bujuni ya nang aku sambat soal bujuku ya nang. Konco kok ya, teman juga. Nanti kalau kamu bersuami, dimensi persahabatan dengan suami itu harus minimum 80%. Suami istri itu otomatis gak usah kok rayakan, mesti turun nih. Tapi jiwa yang bersahabat, yang bersilaturahmi sejajar dalam kemanusiaan yang murni gitu ya. Nah, pikiran bekalmu terserah kamu di MIPA mau di mana-mana, baik bekalmu akal sehat. Logika jangan sampai hancur dalam kehidupanmu. Itu efeknya adalah badanmu sehat walafiat. Kan kuat ini, belum kayak aku. 2 jam. Aku 8 jam. Apa sebabnya? Soalnya aku gak wani mikir gak jujur. Karena ilmu yang paling suci dalam kehidupan adalah ilmu matematika. Itu suci dari ilmu agama yang tertinggi. Kalau Anda ingin bertauhid, Anda ingin menjalankan syariat dengan benar, Anda ingin punya presisi dalam thariqah, dan Anda ingin mencapai hakikat dan bisa menguak kasafnya makrifat, maka nomor 1 pelajarilah matematika dan setialah kepada matematika. Karena matematika itu ilmu bahasa Arab, ilmu hisab, dan hidupmu nanti di depan Tuhan itu urusannya mek dihisab. Jelas kan? Karena di matematika tidak bisa diapa-apain kecuali benar. 4 kali 4 sama dengan 16. Masih dikongkong Satpol PP 15 boten 16. Wes tak kei 10 juta 16,5 boten. Jadi matematika tidak bisa dirubah oleh politik, tidak bisa dirubah oleh korupsi, tidak bisa dirubah oleh pura-pura bertengkarnya antara KIH dengan KMP. Tidak bisa, kolusi apapun tidak bisa merubah matematika. Jadi beruntunglah engkau. Makanya matematika kan dianggap bukan ilmu yang produktif kan gitu kan. Dianggap apa jenenge gak kabeh akeh mahasiswane, dianggap ilmu yang tidak aplikatif, kok gak jelas penggaweane, padahal itu dasar dari semuanya. Dan kalau Anda menguasai matematika, berarti Anda juga akan menguasai fisika, biologi dan seterusnya dengan kembangan-kembangan dan ekspansi aplikatifnya, maka Anda akan jadi orang yang utama. Itu bener kan ya? Bener. Itu kan kuliah di kono. Man bojomu nak nglundase. Jujur nemen. Padahal nek wis bebojoan iku ana bagian-bagian yang harus tidak jujur. Kalau Anda bersuami istri, masih bojomu gak tapi ayu kok kudu ngomong ayu. Wajar itu. Ya apa sih? Ojo jujur nemen, dek kok sikilmu jebebeh. Gak oleh ngomong ini. Harus ngapusi pada kadar yang indah.
Dan kamu harus bodoh kadang-kadang. Sebagai suami bodoh, sebagai istri juga bodoh. Iki apa sih mas kok jengat ini gimana? Padahal sebenarnya ada jawabannya. Cuman kan untuk kemesraan takut. Iki Gunung Arjuna kalau sebenarnya mas ini Semeru ini Merapi. Tak guru ya ada ya. No, ya. Wes tenan nang guyu sih. Oke Pak Priyo, sampai di sini saya sebenarnya membukakan kemungkinan metodologis, kemungkinan cara pandang. Dari sini Anda merespon, ya, Anda merespon. Karena saya orang Islam, saya sebenarnya menarik garis. Kalau Anda kan dalam Islam kan ada kenal ada syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Nah, saya memakai metode itu. Hukum itu, kalau Anda ngomong ini harus jelas dulu syariatnya. Kalau Anda jelas syariatnya, maka Anda baru bisa eksplorasi thariqat supaya hakikatnya ketemu. Jadi kalau hakikat itu output, ya, thariqat itu input, hakikat itu output. Kalau makrifat itu outcome-nya. Outcome, beda dengan output. Dia lebih aplikatif, lebih eksploratif, lebih wujud gitu loh. Nah, oke, dari sini saya persilakan teman-teman merespon. Ya opo sampai jam piro sakaremu. Ya. Ya opo enak ini. Pak Priyo saya persilakan untuk